Awalnya hanyalah sebuah cuitan. Di media sosial X, orang warganet asal Malaysia dengan akun bernama @BigBellyBurger melayangkan kritik pedas. Ia menyebut penonton di Istora Senayan tidak memiliki etika, bahkan tega mengganggu konsentrasi atlet lawan demi kemenangan jagoan mereka. Etika penonton di Istora itu rendah. Kalian bebas mendukung pebulu tangkis favorit, tapi sengaja membuat kegaduhan untuk mengacaukan konsentrasi lawan itu sangatlah tidak sportif, tulisnya. Kalimat itu meluncur cepat, tetapi dampaknya jauh lebih luas. Sebab yang ia singgung bukan sembarang arena. Ia menyinggung Istora Senayan, salah satu ikon bulu tangkis dunia. Bagi masyarakat Indonesia, Istora adalah rumah suci olahraga tepok bulu. Tempat di mana sejarah, kebanggaan, dan emosi berlapis-lapis bertemu dalam satu ruang. Maka, kritik semacam itu tentu saja memicu perdebatan. Namun yang membuat cerita ini makin menarik adalah munculnya sosok yang membela. Bukan orang Indonesia, bukan pula mantan pemain lokal, melainkan Viktor Axelsen, tunggal putra nomor 1 dunia asal Denmark. Di tengah kritik pedas itu, Axelsen turun tangan. Ia menulis pembelaan lantang yang justru membalikkan tudingan. Atmosfer riuh di Istora bukan kelemahan, melainkan kekuatan, bukan gangguan, melainkan jantung kehidupan pertandingan. Atmosfer Istora, suara yang menjadi identitas untuk memahami pembelaan Axelsen. Kita harus mundur sedikit. Istora Senayan dibangun pada 1961 untuk menyambut Asian Games ke 1962. Dalam perjalanannya, venue ini bukan sekadar gedung olahraga. Ia menjelma jadi simbol. Penonton yang datang ke sana bukan hanya duduk manis seperti di teater, melainkan ikut menyatu dalam pertandingan. Sorakan, tepuk tangan, bahkan teriakan-teriakan khas seperti UU saat rally panjang menjadi identitas. Banyak atlet dunia menyebut bermain di Istora bagaikan memasuki hutan suara. Getaran dari ribuan penonton seakan menembus telinga, dada, dan langkah mereka di lapangan. Ada yang grogi, ada pula yang justru terpacu. Tetapi satu hal yang pasti, tak ada satupun yang bisa mengabaikan atmosfernya. Sebagai contoh, Lin Dan, legenda bulu tangkis asal Tiongkok, pernah mengatakan bahwa tampil di Istora selalu menjadi pengalaman spesial. Begitu juga Lee Chong Wei, rival abadi Taufik Hidayat, yang menyebut sorakan penonton Indonesia justru membuat pertandingan terasa lebih hidup, meski ia sering jadi lawan yang diteriaki. Itulah konteks yang membuat komentar seorang warganet Malaysia tadi terasa janggal bagi banyak orang, termasuk Axelsen. Kritik yang memantik diskusi. Sebenarnya kritik soal penonton ribut bukan barang baru. Hampir setiap tahun, terutama ketika turnamen Indonesia Open berlangsung, muncul keluhan serupa. Penonton Indonesia dikenal fanatik, vokal, dan kadang terlalu emosional. Beberapa pihak menganggap ini melanggar etika karena bisa mengganggu konsentrasi lawan. Tetapi ada juga pandangan sebaliknya. Inilah budaya dukungan yang justru membuat bulu tangkis di Indonesia tetap hidup. Berbeda dengan negara lain di mana bulu tangkis hanya ditonton ratusan orang, di Jakarta ribuan orang rela antre, bahkan bermalam demi tiket. Tanpa sorakan itu, atmosfer pertandingan akan hambar. Maka ketika cuitan @BigBellyBurger viral, publik terbagi. Ada yang mengaku malu dan meminta supporter lebih tertib. Ada pula yang balik menyerang, menyebut netizen itu tidak memahami kultur Istora. Perdebatan makin sengit hingga akhirnya Viktor Axelsen angkat bicara. Axelsen pasang badan. Lewat akun ke-10 resminya @ViktorAxelsen, pebulu tangkis Denmark itu menuliskan pembelaan panjang. Ia mengatakan bahwa sejak lama, suasana di Istora memang seperti itu, dan para atlet dunia justru menikmatinya. Memang dari dahulu suasana di Istora seperti itu. Banyak pebulu tangkis justru menyukainya karena membuat pertandingan lebih hidup. Kami tidak ingin bertanding di tempat yang sepi, tulisnya. Lebih jauh lagi, Axelsen menegaskan bahwa jika ditanya kepada sebagian besar pemain dunia tentang stadion favorit mereka, banyak yang akan mencantumkan Istora Senayan di urutan atas. Para penggemar tidak bermaksud jahat. Mereka mendukung dan mencintai pemain Indonesia mereka yang sungguh luar biasa. Saya berharap itu saya. Ini tentang gairah dan budaya penggemar. Mari kita hargai perbedaan kita. Ini semua demi kecintaan terhadap permainan dan para atlet, tambahnya. Kutipan itu sontak viral. Ribuan warganet Indonesia merespons dengan rasa bangga. Banyak yang menilai pembelaan dari pemain kelas dunia seperti Axelsen adalah pengakuan internasional atas posisi Istora sebagai salah satu arena bulu tangkis terbaik di dunia. Mengapa Istora begitu spesial? Jawabannya panjang, tetapi dapat disarikan menjadi 3 hal utama: sejarah, atmosfer, dan fanatisme. Sejarah dari era Rudi Hartono, Lim Swai King, Ikok Sujarto, hingga Taufik Hidayat. Banyak momen bersejarah lahir di Istora. Arena ini menyaksikan deretan kemenangan dramatis
yang membentuk identitas bulu tangkis Indonesia. Setiap kursi, setiap tribun, seakan menyimpan kenangan, atmosfer. Tidak ada arena bulu tangkis lain yang menandingi riuh Istora. Bahkan, beberapa media asing kerap menyebutnya sebagai kaldron atau kawah Chandra di muka. Suara sorakan bisa begitu keras hingga komentator televisi harus berteriak untuk terdengar. Bagi sebagian pemain, ini seperti ujian mental, fanatisme. Penonton Indonesia tidak hanya datang untuk menonton. Mereka adalah bagian dari permainan. Setiap kali pemain Indonesia butuh dukungan, penonton serentak bersuara. Ada pula can-can khusus semisal Indonesia. Indonesia yang menggema seperti mantra. Perbandingan dengan venue dunia. Untuk memahami konteks lebih jauh, mari bandingkan dengan venue lain. Di All England, turnamen tertua di dunia, atmosfer cenderung lebih tenang. Penonton memberikan tepuk tangan sopan setiap rally selesai, tetapi jarang ada teriakan. Di China Open atau Japan Open, sorakan ada tapi tidak segemuruh di Jakarta. Bahkan di Denmark, negara asal Excelsen, penonton cukup tertib dan tidak terlalu berisik. Inilah yang membuat Istora unik. Bagi atlet asing, tampil di sana bisa jadi pengalaman. Tak terlupakan antara tekanan dan motivasi. Beberapa pemain muda justru menjadikan tampil di Istora sebagai tolok ukur kesiapan mental mereka. Dukungan yang menghidupkan faktor lain yang membuat pembelaan Excelsen logis adalah tanpa dukungan penonton, bulu tangkis tidak akan sebesar sekarang di Indonesia. Sebagai perbandingan, di banyak negara Eropa, bulu tangkis masih dianggap olahraga minor. Turnamen sering dihadiri hanya ratusan penonton. Media pun jarang meliput. Tetapi di Indonesia, pertandingan bulu tangkis bisa memenuhi headline nasional. Dan salah satu alasannya adalah atmosfer meriah di arena seperti Istora Teheran. BWF Federasi Bulu Tangkis Dunia sering menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah turnamen bergengsi. Indonesia Open bahkan masuk dalam kategori Super 1000, turnamen elit yang setara dengan All England dan China Open. Keputusan itu jelas dipengaruhi daya tarik penonton. Testimoni para legenda, sejumlah legenda bulu tangkis juga pernah menyuarakan hal serupa. Lee Chong Wei pernah berkata, meski ia sering jadi lawan yang diteriaki, ia tidak pernah merasa terganggu. Justru itu tantangan. Bermain di Istora, kamu tahu semua mata menyorotmu. Kalau bisa menang di sana, rasanya berbeda, ujarnya. Sementara Lindan menyebut bahwa riuh penonton Indonesia adalah bagian dari pesona bulu tangkis dunia. Kalau semua arena tenang, olahraga ini akan kehilangan emosinya, katanya dalam sebuah wawancara. Resonansi global dari pembelaan Excelsen tidak hanya menguatkan moral supporter Indonesia, tetapi juga mengirimkan pesan ke dunia bahwa atmosfer berbeda bukan berarti salah. Setiap negara punya kultur dukungan masing-masing. Di sepak bola misalnya, supporter bernyanyi sepanjang pertandingan. Di NBA, penonton berteriak keras setiap kali lawan menembak free throw. Maka bulu tangkis harus steril dari suara. Inilah yang dimaksud Excelsen. Perbedaan harus dihargai. Selama tidak ada niat buruk, sorakan supporter justru memperkaya pengalaman olahraga. Epilog bab 1. Suara yang tak akan redup. Perdebatan soal etika penonton mungkin akan selalu muncul setiap tahun. Tetapi satu hal pasti, suara Istora tidak akan redup. Ia sudah menjadi bagian dari identitas bulu tangkis Indonesia, bahkan dunia. Dan kali ini, seorang juara dunia asal Denmark berdiri tegak di belakangnya. Dengan kata-kata lantang, Viktor Excelsen mengingatkan semua orang bahwa apa yang terdengar sebagai kebisingan sesungguhnya adalah musik. Musik yang membuat bulu tangkis hidup, berdenyut dan dicintai.